إزا وأستاذ إيد وأستاذ حمكة نعم. عليهم فليتفضل مشكورا والمأجورة. نعم. تفضل الأستاذ والأستاذة. نعم. شكرا على وقتكم يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فضيلة المحترمين الأستاذ الدكتور توني فرانسيسكا الماجستير، فضيلة المحترمين الأساتذة وأستاذات اللغة العربية أينما كنتم الآن. طيب، هذا اليوم في يوم السبت المبارك هيا نبدأ دراستنا في هذا الصباح بقراءة سورة الفاتحة مرة على النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم هنا أنا باسمي مودراتور وهناك أستاذ إريك ماهندرا وأستاذ حليم فيطر همكا كذلك. ربما أستأذن أن وزع إليكم العرض ولكن أنا أستطيع لأن أنا غير host هناك يا أستاذ. يعني أستاذ زكا. ستكون أستاذ زكا ولا أستاذ فتور الرحمن بهذا الزوم يعني. أستاذ فتور الرحمن. أنا غير host. نعم. خلاص قد جعلتك host يا أستاذة. نعم شكرا. ما لغة عربية host مزيل. Hantu Ustaz. شكرا يا أستاذ. خلاص. طيب، في هذا الصباح المبارك أنا وأصدقائي الأستاذ إريك همكا والأستاذ حليم وحيد فيطر همكا سأقدم إليكم عن المادة الدراسية ruang lingkup materi bahasa Arab, sebaran materi bahasa Arab di MI sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Wa hunaka al-muhadir al-awwal huwa Ustadz Erik Mahendra. Falyatafaddal ilaikum mashkura ya Ustadz Erik Mahendra. Syukran alal fursah ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana la astati'u atakallam bil lughatil arabiyyah. لا تقل يعني لا أستطيع يا أستاذ إريك لكن أحاول قليلا لكن نسبه بالإندونيسيا لا بأس. Naam ya Ustaz. Afwan. Ya, saya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu terkait sebaran materi yang ada di sebaran materi bahasa Arab yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk yang pertama, terkait latar belakang kenapa kok bahasa Arab ini menjadi bahasa yang paling penting untuk kita pelajari. Setidaknya ada 4 alasan. Setidaknya ada 4 alasan yang melatar belakangi kenapa kok bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang penting untuk kita pelajari. Alasan yang pertama, itu bahasa Arab merupakan bahasa yang berkaitan erat dengan ibadah umat Islam. Semisal contoh dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu tentu lafaz-lafaz yang kita ucapkan ketika melaksanakan sholat itu lafaz yang berbahasa Arab. Jadi terus juga untuk puasa semisal
melafalkan niat itu juga menggunakan bahasa Arab. Meskipun niat tanpa menggunakan bahasa Arab, non bahasa Arab pun juga dipandang sah, tetapi tentu kita apa namanya bisa menggunakan niat yang lebih afdal yaitu dengan menggunakan bahasa Arab itu tadi. Terus juga alasan yang selanjutnya itu adalah Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Al-Quran ini kan menjadi sumber yang paling utama dari agama Islam yang berbahasa Arab. Dan eh, ayat-ayat Al-Quran itu biasanya ada yang bisa kita pahami secara tekstual, tapi juga ada yang harus kita pahami secara kontekstual. Tentu kalau tidak menggunakan pemahaman bahasa Arab yang mendalam, tentu kita tidak bisa atau kita akan kesulitan untuk memahami ayat Al-Quran yang bersifat kontekstual dan juga tentang semisal contohnya ayat-ayat mutasyabihat itu. Jadi penting juga kita apa namanya mempelajari bahasa Arab karena dari dua alasan ini juga sudah sangat betapa bahasa Arab itu sangat penting untuk kita pelajari. Terus yang alasan yang ketiga, bahasa Arab berfungsi sebagai bahasa agama, ilmu pengetahuan dan juga komunikasi. Eh, Kalau apa namanya bahasa Arab di sini bisa berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan juga alat komunikasi. Alat komunikasi di sini tentu kalau kita orang Indonesia untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Arab setiap harinya ini kan jarang, bahkan juga mungkin hanya sebagian. Tetapi mungkin bisa kita gunakan ketika nanti kita pergi ibadah haji atau umroh itu kan juga kalau kita ingin berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang Arab, maka kita eh, kalau punya kemampuan untuk berbahasa itu kan akan lebih afdol seperti itu. Terus tentunya alasan yang keempat, bahasa Arab merupakan bahasa yang tercantum dalam kurikulum madrasah di Indonesia sebagai bahasa asing yang wajib dipelajari seperti ini. Un- Selanjutnya Ustazah, untuk rumusan masalah di sini ada 5 rumusan masalah seperti yang sudah tertera di situ. Bagaimana ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah sampai yang poin kelima itu untuk mempersingkat waktu. Apa saja sebaran materi bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah sesuai KMA nomor 183 tahun 2019. Lanjut Ustazah. Nah, Eh, Sekarang pembahasan yang pertama adalah terkait ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab MI atau pada umumnya. Di sini saya membedakan menjadi dua apa ya dua dua kemampuan. Pertama saya mengklasifikasikan kepada input, yang kedua adalah outputnya. Jadi pertama eh, kemampuan untuk mendengarkan, terus juga kemampuan untuk membaca akan menghasilkan output berupa kemampuan menulis dan kemampuan atau kemahiran dalam bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Kenapa kok di sini saya masukkan input? Karena maharoh istima, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kan istima berarti listening. Dan maharoh kiroah kalau dalam bahasa Inggris kan reading. Jadi kita tidak akan punya kemampuan atau kemahiran dalam menulis bahasa Arab ataupun bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab tanpa kita punya kemampuan di dalam mendengarkan atau kita sering melatih pendengaran kita atau memperkaya bacaan kita terkait teks-teks bahasa Arab. Jadi inputnya yang harus kita perdalam untuk menghasilkan maharoh kitabah dan maharoh kalam ini adalah kita memperdalam, memperkaya bacaan kita dan juga kita sering-sering mendengarkan percakapan bahasa Arab. Itu akan sangat membantu. Karena
saya punya teman, eh, dia itu belajar, tapi ini bukan bahasa Arab, bahasa Inggris itu. Dia belajar apa namanya bahasa Inggris itu otodidak. Dia sering melihat apa film Harry Potter itu kan ada berseri-seri itu. Lah dari subtitlenya itu dia pahami, dia apa nama dia ikuti. Akhirnya lama kelamaan dia punya kemampuan untuk apa namanya bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Dan ini kalau saya samakan dengan pembelajaran bahasa Arab, mungkin ya seperti ini. Karena kalau kita bicara masalah eh, kecakapan dalam berbahasa, itu kan tergantung pembiasaan kita. Seberapa jauh kita berlatih untuk bisa mengungkapkan kalimat dalam bahasa Arab atau tidak seperti itu. Jadi kalau semakin kita terbiasa mendengarkan percakapan bahasa Arab, kita terbiasa apa namanya membaca teks Arab, maka juga nanti itu kita akan secara otomatis kita bisa lebih mudah untuk apa mempunyai keterampilan di dalam kitabah apa menulis bahasa Arab ataupun keterampilan dalam bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Dan untuk maharoh istima, maharoh kiroah, maharoh kitabah, maharoh kalam ini secara garis besar itu kan pembelajarannya meliputi 5 aspek ini, yaitu tentang mufrodat atau kosakata, vocabulary, istima, listening tadi itu, muhadasah, conversation atau percakapan, dan juga kiroah tentang bacaan reading, kitabah tentang writing seperti itu. Jadi 5 aspek inilah yang kita pelajari untuk menghasilkan atau untuk menghasilkan maharoh istima, maharoh kiroah, maharoh kitabah, dan juga maharoh kalam itu tadi. Jadi itu terkait ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MI, ataupun saya rasa ini juga terkait pembelajaran bahasa Arab secara garis besar atau secara umumnya seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada Al-Ustadzah Muizzah. طيب شكرا على إيضاحكم الجيد يا أستاذ إريك مهيندرا. ثم هناك المادة التي سيلقيها المحاضر الثاني فهو الأستاذ حليم في طرهمكا. قد حضر أنت يا أخي؟ الأستاذ في طرهمكا نعم موجود. الوقت لكم، تفضل. إليكم فليتفضل مشكورا يا أستاذ حليم واحد في طرهمكا. Itu tidak bisa aktifkan mic dan kamera katanya Ustadzah di chat itu. Oh, لماذا؟ Mungkin bisa Ustadz Fitor mungkin bisa logout kemudian masuk lagi. Oh, Kadang beberapa audio memang harus diberlakukan seperti itu. Padahal beliau ini ahli IT loh. Iya ya, kalau unmute-nya nggak bisa di. Karena saya sering seperti itu juga, Ustaz. Terus bagaimana caranya? Solusinya login ulang. Oh, dimulai dari awal lagi ya? Karena ketika saya cabut ini perangkat headset saya, jacknya itu saya masukkan lagi, colokkan lagi, masih nggak bisa. Saya cari di pengaturannya, dia ternyata nggak masuk juga. Akhirnya saya secara by system saya restart ulang saja. Dan itu bisa. Sementara itu ya pengalaman yang saya alami. Nah,
Naam nantaziru al-Ustadz Halim Fitor Hamka, mungkin sa'ashrahu ilaikum awalan, qalilan. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk bagian yang harus kami jelaskan di sini adalah tentang madrasah ibtidaiyah. Afwan. Kama arafna anna al-madrasah al-ibtidaiyah yusawi bi sekolah dasar ya. MI sejenjang dengan sekolah dasar yang mana jenjangnya itu terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 dan peserta didiknya adalah anak-anak sekitar usia 7 sampai 12 tahun. Di dalam PP nomor 28 tahun 1990 pasal 3 tentang pendidikan dasar, sekolah dasar berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama itulah yang dinamakan madrasah. Nah, kemudian apa bedanya madrasah dengan sekolah dasar? Seperti yang kita sudah pahami semua bahwa madrasah itu di dalamnya diajarkan banyak ilmu-ilmu keagamaan, khususnya agama Islam. Makanya kalau di MI itu banyak muatan agamanya, kalau di SD mungkin ya hanya pendidikan agama Islam secara keseluruhan. Apalagi kalau di MI-MI yang pelosok-pelosok seperti yang termasuk di desa saya ini, di dalamnya itu muatan agamanya sangat banyak sekali, bahkan muatan lokal tauhid, akhlak, nahwu, sorof, dan lain-lain itu sudah diajarkan seperti itu. Tetapi jenjangnya ya memang 1 sampai 6, di mana anak-anak SD itu hanya belajar pelajaran umum plus PAI. Kalau di kita di madrasah itu dijabarkan secara keseluruhan seluruh ilmu agama seperti itu. Kemudian karena peserta didik di madrasah ibtidaiyah itu adalah anak-anak, maka seperti yang kita tahu anak-anak itu beberapa ciri mereka adalah 1, suka bermain. Makanya sebisa mungkin ini saya berbicara dari versi saya saja ya, mungkin bisa diluruskan nanti untuk para asatidz yang ngajar di MI. Sebaiknya kalau menjadi guru MI ya memang harus sekreatif mungkin dalam mendesain media pembelajaran kalau bisa supaya anak-anak itu tidak merasa bahwa dia itu belajar. Mereka pahamnya ya bermain. Kemudian anak-anak itu suka bergerak. Nah, makanya di dalam madrasah ibtidaiyah itu ya tidak bisa dilupakan bahwa harus ada pelajaran olahraga, pelajaran musik, pelajaran seni budaya yang meliputi 3 seni itu ya, seni musik, seni tari, seni lukis seperti itu ya. Kemudian anak-anak MI madrasah ibtidaiyah itu suka berkelompok, menggerombol, membentuk kelompok bermain. Kemudian yang terakhir mereka senang memperagakan sesuatu secara langsung. Jadi guru-guru MI, guru-guru yang mengajar usia anak-anak antara 7 sampai 12 tahun dituntut untuk sebisa mungkin menghadirkan media pembelajaran, menghadirkan materi ajar itu kalau bisa ya fasilitasnya dengan benda langsung. Selama benda nyata, maksud saya benda nyata. Selama misalnya kita belajar tentang sawah, maka sebaiknya ya anak-anak diajak ke sawah, melihat sawah langsung selagi masih bisa kita lihat secara langsung, kita hadirkan secara langsung. Misalnya anak-anak bermain tentang belajar tentang IPA misalnya, bahasa Arab ini ya. Al-misal hunaka al-mawdu' anwa'ul fawakih. Nah, kita sebagai guru MI, guru mapel bahasa Arab di MI bisa langsung membawa macam-macam buah-buahan ke dalam kelas. Nah, selama masih bisa dihadirkan secara nyata, kita sebagai guru MI harus berusaha menghadirkannya secara nyata karena mereka itu cepat dalam menangkap materi yang kita ajarkan dengan memperagakan langsung, memegang langsung, oh ini hadza tufah. Nah, tufah dipegang tufah kalau mungkin. Nah, lewat tufah itu mereka bisa belajar
mengucapkan kembali tufah, hadza tufah, kemudian bisa mendengar, bisa nanti distimulus dengan video yang isinya ada atufah, mungkin seperti itu. Nanti kalau tidak benar nanti tolong diluruskan oleh para guru MA. Kemudian seperti yang sudah kita tahu semua sebagai guru bahasa Arab bahwa pada tahun 2020-2021 mulai diterapkan KMA terbaru sebagai pengganti KMA dari KMA nomor 165 tahun 2014 yaitu KMA tahun 2019. Di sini ada beberapa alasan kenapa KMA itu harus berganti, kenapa kok kita tidak melanjutkan KMA yang dulu saja, kenapa? Nah, di sini ada beberapa alasan. Nah, di antaranya bahasa Arab itu mengalami beberapa tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Tantangan internalnya adalah pembelajaran bahasa Arab di madrasah masih cenderung strukturalis, kurang fungsional, dan kurang komunikatif. Nah, seperti yang kita alami dulu mungkin ya, dulu kita waktu masih sekolah belajar bahasa Arab ya hanya itu saja, hanya sebatas pada teks, pada buku pelajaran yang kita punya, kemudian bukunya juga laisa hunaka al-aswar al-mulawanah, tidak ada gambarnya, LKS-nya juga itu saja. Nah, itu adalah tantangannya. Kemudian guru-gurunya juga mungkin metode yang digunakan hanya ceramah seperti itu. Mungkin kita kurang komunikatif sebagai peserta didik. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan bahasa Arab sebagai alat yang penting untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sudah tidak diragukan lagi bahwa bahasa Arab menjadi alat utama jika peserta didik kita nanti itu diharapkan mereka memiliki kemampuan dalam memahami Al-Quran dan hadis, yang mana keduanya menjadi fondasi utama untuk menjadikan anak didik kita menjadi orang-orang muslim yang kafah. Selanjutnya, penguasaan bahasa Arab yang kurang, di samping dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap kitab suci, juga menurunkan minat mempelajari agama Islam dari sumber otentiknya. Ya, kalau kemampuan bahasa Arab anak-anak kita nanti lemah, nah mereka akan males untuk mempelajari apa isi Al-Quran, sehingga minat mereka untuk belajar agama dari sumbernya langsung, yaitu berupa kitab suci Al-Quran, itu juga akan menjadi berkurang. Seperti itu. Ini tantangan internal kenapa KMA berubah. Kemudian selanjutnya ada tantangan eksternal, yaitu tantangan dari luar. Tantangan yang pertama adalah bahasa Arab sebagai bahasa internasional juga mengalami perubahan yang cepat dan cenderung beragam, sehingga kecenderungan bahasa Arab dengan pola fusha sudah bergeser dengan pola amiyah atau bahasa pasaran. Nah, ini keuntungan bagi guru-guru bahasa Arab yang sudah pernah belajar di negeri Arab langsung seperti Ustadz Nur Halim, seperti Ustadz Mahfud. Nah, ini PR untuk kami nih guru-guru bahasa Arab yang hanya berada di dalam negeri saja, sehingga kemampuan berbahasa Arab kami menggunakan bahasa amiyah itu tidak ada, nol. Nah, seperti saya nih, misalnya di sekolah ini mau sehari-hari pengen berbicara bahasa Arab dengan sesama guru yang lain. Nah, mungkin kita terbatas karena gurunya ya memang pengalamannya baru di dalam negeri saja. Nah, seperti itu. Kalau gurunya sudah pernah dari luar, yang sudah mengalami langsung bagaimana kehidupan di negara Arab, bahasa amiyahnya sudah lancar, seperti Ustadz Mahfud dan lain-lain, Ustadz Ahmad Said. Nah, ini keuntungan besar ini untuk guru-guru dalam menerapkan KMA terbaru ini. Kemudian alasan eksternal yang kedua yaitu bahasa Arab tidak lagi bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang ada di dalam madrasah atau di dalam pondok pesantren saja, tetapi dengan seiringnya waktu pengguna bahasa Arab ini meningkat drastis. Nah, bahkan lebih dari 60 negara dari 350 juta orangnya menggunakan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tidak hanya untuk belajar ilmu agama, tetapi bahasa Arab juga sebagai bahasa dalam ekonomi, pariwisata, politik, dan keamanan global. Nah, makanya kemarin seperti Ustadz Nur Halim membuat media ajar berupa percakapan khusus untuk orang-orang yang
umroh atau haji. Nah, di sini letaknya. Ini menjawab sebagai solusi dari tantangan eksternal yang dialami oleh bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, kemajuan teknologi informasi tidak dapat kita elakkan ya, internet dan lain-lain seperti media sosial yang digunakan oleh peserta didik kita, baik TikTok maupun CapCut maupun yang lain-lain ini sudah terbuka luas penggunaan bahasa Arab, lagu-lagu bahasa Arab, kemudian konten-konten bahasa Arab ini sudah banyak sekali, sehingga kalau pemerintah tidak bergerak mengikuti perkembangan zaman ini, maka akan ketinggalan terus peserta didik kita. Selanjutnya kurikulum khususnya bahasa Arab yang ditetapkan berdasarkan KMA 2019 ini menggunakan beberapa landasan seperti yang sudah kita pelajari, beberapa landasan yaitu filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis. Alasan filosofisnya ada 6. Nah, diantaranya adalah 1, bahasa Arab yang ditentukan oleh KMA 2019 ini dikembangkan dalam suasana budaya dan karakter asli bangsa Indonesia. Nah, di minggu kemarin kita sudah berdebat panjang lebar itu ya tentang apakah kita sebagai guru bahasa Arab ini harus berbudaya seperti orang Arab. Nah, ini kalau KMA, berdasarkan KMA ini kita harus berbudaya dan berkarakter asli sebagai bangsa Indonesia. Makanya tidak kaget ketika buku-buku bahasa Arab yang di MTS itu gambar-gambarnya juga gambar-gambar kegiatan orang-orang Indonesia. Kemudian yang kedua, agama adalah seperangkat aturan dan konsepsi ilahi untuk kebahagiaan dunia sekaligus akhirat. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa bahasa Arab harus diorientasikan untuk menyiapkan peserta didik dalam menggapai kesejahteraan dunia sekaligus kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, kalau dulu seolah-olah belajar bahasa Arab itu kan supaya selamat di akhirat, seperti itu ya. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Bahasa Arab bisa menjadi bahasa komunikatif, bisa menjadi sarana untuk kita membuat konten-konten, bisa untuk kita aktif di media sosial, yang mana mungkin sebagian dari orang-orang yang ahli dalam bidang itu bahkan mendapatkan sumber rezeki dari apa yang dikreasikan itu. Jadi akhiratnya dapat, dunianya juga dapat. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab sasaran utamanya adalah untuk melatih dan membentuk hati nurani yang bersih. Jika hati nurani baik, maka semua perilakunya akan menjadi baik. Sebaliknya, jika kondisi hati nurani buruk, maka perilaku yang ditampilkan anggota tubuh lainnya juga buruk. Nah, tidak dipungkiri ya bahwa apabila peserta didik kita itu nanti menguasai bahasa Arab, nah, insya Allah kemampuan penguasaan pemahaman mereka terhadap agama Islam juga akan mendalam, sehingga pasti akan berpengaruh pada tingkah laku dan akhlak mereka. Karena orang yang pintar bahasa Arab ini rata-rata agamanya bagus. Nah, akhlaknya juga insya Allah juga bagus. Semoga kita juga termasuk di dalamnya, amin. Kemudian masih ada 3 alasan lagi filosofis. Alasan yang keempat adalah peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Nah, menurut pandangan filosofis ini, prestasi bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Alasan yang kelima, guru adalah orang yang harus bisa digugu dan ditiru. Nah, makanya di sini kita tidak boleh kalah dengan murid-murid kita. Kalau anak-anak kita tahu membuat konten di TikTok, di apa, nah kita juga tidak boleh ketinggalan supaya kita bisa mengontrol sedang ada apa sih di kalangan anak-anak ini. Nah, seperti itu. Tapi ya di situ letak peran kita untuk mengendalikan mereka. Kemudian alasan filosofis yang terakhir, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa bahasa Arab tidak hanya untuk mempelajari Al-Quran dan hadis saja, tetapi bahasa Arab menjadi bahasa komunikatif. Nah, kemudian landasan yang filosofis tadi sudah jelas, sekarang landasan sosiologisnya, kurikulum
KMA 2019. Tujuannya adalah bahasa Arab menjadi pendukung madrasah sebagai agent of change. Nah, jadi bahasa Arab diharapkan mampu membantu madrasah lewat bahasa Arab, lewat kemampuan berbahasa Arab dalam peserta didik, madrasah mampu menjadi agent of change, agen perubahan di berbagai lini kehidupan, baik di masyarakat, baik di tatanan kenegaraan, baik di lingkungan keluarga, seperti itu. Kemudian landasan psikopedagogis, yaitu landasan psikopedagogis adalah maksudnya bahasa Arab dikembangkan, bahasa Arab dikembangkan berdasarkan teori standard based education atau pendidikan berbasis standar dan teori kompetensi based kurikulum. Nah, jadi di sini bahasa Arab versi KMA 2019, peserta didik diharapkan dapat bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak hingga berkarakter. Jadi tidak hanya menguasai materi-materi saja. Di sini ada perbedaan, ada perbandingan antara KMA sebelumnya dengan KMA 2019 dalam sikap. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum K13 kemarin itu kan kemampuan siswa dilihat dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari aspek sikapnya diharapkan siswa itu ya belajar sepanjang hayat. Nah, mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian dari sisi pengetahuan, peserta didik diharapkan dapat menguasai materi dan memiliki kemampuan pengetahuan, baik pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif. Kemudian dari segi keterampilan, mereka diharapkan menjadi peserta didik yang kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Ini sebenarnya isinya sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Saya rasa KMA-nya sudah jelas, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, materi bahasa Arab di MI itu bisa dijabarkan di sini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Di setiap semester anak-anak didik di MI belajar 3 tema. Dengan satu struktur, yaitu isim isyarah untuk kelas 1. Untuk kelas 1 semester gasal. Untuk kelas 1 semester genap juga 3 tema juga. Selain isim isyarah tadi diulang di semester genap, mereka juga mendapatkan struktur tentang angka al-arqam dari angka 1 sampai 30. Untuk kelas 2 sama 6 semester dalam 1 tahun. Nah, masih diulang-ulang lagi yaitu isim isyarahnya. Kemudian untuk kelas 3-nya, di kelas 3 malah tidak ada struktur, artinya ini tidak ada pembelajaran tarkib lah ibaratnya ya, supaya anak-anak ini lebih fokus ke penguasaan kosakata mungkin ya, nanti bisa diluruskan oleh guru-guru MI. Kemudian materi kelas 4 juga sama, ada 6 tema dalam 1 tahun. Nah, kalau tadi ada isim isyarah sudah diajarkan di kelas 1, ini di kelas 4 diulang kembali, ditambahkan dengan dhamir munfasil. Kemudian di semester genapnya ditambahi isim isyarah dengan isim mufrad. Untuk kelas 5-nya sama, 6 tema dalam 1 semester. Kelas 5 targetnya
adalah pengulangan dari kelas 4 tadi, yaitu isim isyarah dan dhamir munfasil. Untuk semester genapnya khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Kelas 6-nya kok nggak ada? Kelas 6-nya Afwan, kelas 6-nya malah ketinggalan Ustadz. Mungkin nanti saya tambahkan. Naam ilahuna al-idah al-qalil minni idza wajadtum minni al-akhta al-afu minkum wal-an al-waqtu wal-fursah ladaikum jami'an min mungkin minkum hunaka al-iktirahat au al-mudakhalat au al-su'al falyatafaddalu mashkura. Falyatafaddalu mashkura. طيب هناك يعني تقديم آخر يعني من أستاذ حمزة خلاص أم يكفي بي jadi sudah Sudah berhasil belum Ustaz Hamka? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Naam. Tafadhal Ustaz Hamka. Naam, dakhaltu. Naam. Ini tadi ya Ustaz Anta. Oh ini. Hal qad syaraha? Tadi sudah disampaikan Ustazah Muizzah semua belum slide-nya? Di unmute dulu Ustazah. Saya sampaikan, tapi yang untuk materinya Ustadz Hamka tadi hanya ini aja, hanya sedikit. Tafadhol Ustadz Hamka. Silakan Ustaz Hamka. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala hadhihi fursah thayyibah. Wa qablahu natlubu al-afwa minkum. Bisabab la nastati' an nadkhul fi hadha Zoom. Alhamdulillah. Insyaallah saya teruskan penjelasan yang tadi yang terlewat. Barangkali slide-nya bisa dipindah. Terima kasih, syukran. Jadi yang kita bahas adalah madrasah ibtidaiyah. Sebelum ke madrasah ibtidaiyah, kemudian ada sedikit pengertian tentang madrasah. Kalau madrasah di bahasa Arab, darasa yadrusu. Kemudian madrasatun adalah makanu lidirasah, tempat untuk belajar. Sedangkan madrasah ini adalah sekolah umum, ya mirip seperti SD, SMP, SMA, tetapi di dalamnya terdapat ciri khas keislaman. Ada mapel-mapel yang di dalamnya sangat erat dengan keagamaan. Di antaranya ada fikih, ada akidah akhlak, dan juga ada bahasa Arab tentunya. Maka dalam madrasah ibtidaiyah bahwasanya dijelaskan di dalam peraturan nomor 28 1990 pasal 3 tentang pendidikan dasar bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama itulah yang dinamakan dengan madrasah ibtidaiyah, dan sekolah lanjutan pertama dinamakan dengan madrasah sanawiyah. Kemudian madrasah ibtidaiyah inilah yang biasa kita sebut dengan kata MI. Yang mana MI ini memiliki makna yang sama dengan sekolah dasar. Namun pengelolaannya dikelola oleh Kementerian Agama dan di dalamnya muatan pendidikannya mengandung unsur-unsur dan nilai-nilai keislaman yang lebih kuat daripada
SD negeri, sekolah dasar negeri. Karena kalau SD negeri biasanya cuma semuanya terangkum dalam PAI ya, komplit, sudah ada fikih, ada tajwid, ada akidah akhlak, bahkan juga ada bahasa Arabnya ya, tapi saya nggak pernah lihat. Maka di MI ini adalah sarana bagi anak-anak yang memang memiliki minat keislaman dalam mempelajari agama Islam. Kemudian dijelaskan pula di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwasanya madrasah ibtidaiyah memiliki makna yang sama dengan SD. Jadi maknanya tuh sama kayak SD. Dan pendidikan di dalam madrasah ibtidaiyah atau MI ini dilakukan selama 6 tahun. Mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 MI. Kemudian lulusan madrasah ibtidaiyah juga dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat MTS atau madrasah sanawiyah, ataupun boleh juga untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP. Karena pemerintah Indonesia mewajibkan seluruh penduduknya untuk mengenyam pendidikan SD atau MI selama 6 tahun dan SMP atau MTS selama 3 tahun. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan, barangkali bisa dipindah slide-nya. Bersama intakil ila syasha ukhra. Karakteristik dari siswa MI Madrasah Ibtidaiyah atau siswa sekolah dasar. Sebelum kita mengajar, tentunya kita harus mengetahui karakteristik atau karakter dari berbagai macam anak-anak yang kita ajar, terutama di usia mereka yang kurang lebih usia 6, yang paling kecil biasanya 6, atau kalau sekarang kan harus 7 tahun ya kalau SD. Kurang lebih 7 sampai dengan 12-an tahun. Kemudian yang saya cantumkan pertama kali, karakter yang mereka miliki, yang pertama adalah sangat senang bermain. Jadi kalau kita dalam memberikan sarana ajar atau pembelajaran yang sangat serius, mungkin metode ceramah, khitobah, dan mereka mendengarkan itu saya rasa akan sangat susah. Makanya kalau dalam mengajar anak-anak lebih sering ada lagu-lagu, tepuk tangan, kemudian ada main game, yang mana mereka itu masih suka belajar dan bermain. Kemudian selain mereka suka, senang bermain, mereka ketika pembelajaran, mereka juga lebih senang bergerak. Artinya kalau ketika kita mengajar mereka, barangkali kita sering menemukan anak-anak itu sering lalu lalang ke sana kemari, keluar masuk. Umur-umur segitu, kurang lebih kelas 1 sampai 3 itu barangkali masih ada mereka itu nggak betah untuk diam di tempat, duduk mendengarkan instruksi dari guru. Maka dalam pembelajarannya kita juga bisa harusnya memberikan fasilitas kepada mereka, pembelajar yang di dalamnya menggunakan media yang bisa memberikan fasilitas kepada anak-anak yang suka bergerak, suka bermain ini. Kemudian berikutnya lagi adalah senang berkelompok. Jadi usia-usia mereka tuh sangat suka untuk berkelompok. Saya temannya ini, saya temannya itu. Jadi ketika mereka berkelompok, mereka lebih semangat. Kemudian kalau dalam berkelompok ini dilombakan, misalkan nanti yang nyanyinya paling bagus atau apa, atau kita lombakan siapa yang dapat melempar bola ke lubang ini, kita kasih apresiasi dan sebagainya, mereka lebih senang untuk dibuat kelompok-kelompok kecil. Ya. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik mereka adalah senang memperagakan langsung. Jadi anak-anak itu ketika melihat sesuatu
rasa ingin memegangnya itu tinggi. Misalkan kita membawa ayam ke kelas, kita ingin mengenalkan bahasa Arabnya ayam ya, kita bawa hadza dikun. Kemudian anak itu pasti gemes, segera ingin mengambil ayamnya ataupun kucing. Karena mereka lebih senang belajar langsung. Maka kalau memberikan fasilitas kepada mereka ketika mempelajari hayawanat misalkan dipertemukan langsung di beberapa tempat yang memiliki banyak binatang atau di kebun binatang langsung. Kemudian kita kenalkan tentang binatang tersebut dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan tentunya mereka sudah lebih paham dari kita. Maka poin-poin ini adalah yang perlu kita ketahui sebagai guru dalam mendidik madrasah ibtidaiyah. Jadi dalam pembelajaran yang kita miliki harus memiliki unsur-unsur yang membuat mereka itu nyaman. Mereka bisa bermain, bisa bergerak leluasa, jadi tidak terpaku untuk duduk terus-menerus dalam pembelajaran. Juga ada pengelompokan ketika pembelajaran. Adalah memberikan fasilitas yaitu media yang bisa mereka pegang langsung. Ya, hal inilah yang mungkin perlu kita cermati sebagai pengajar, terutama di madrasah ibtidaiyah, supaya mereka memang benar-benar belajar, tidak hanya belajar, tapi melakukan deep learning dan fun learning dalam pembelajaran asik, dan mereka bisa mendapat pembelajaran yang dalam. Kurang lebih seperti itu. Rubama hadzal minni idza wajadtum al-akhta tatlubu al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Naam, syukran ala idahikum al-jayyid ya Ustadz Fitor Hamka. Al-waktu lil mustami'in wal mustami'at. Tafadhalu idza ladaikum al-as'ilah atau mungkin al-mudakhalat atau al-iqtirahat atau ziyadat. Al-waktu ladaikum. Tafadhalu. تفضلوا يا أساتذة يا جامع، تقدموا أية أسئلة أو المداخلات. يلا أستاذ حليم، أستاذ محفوظ، تفضل. أستاذ عفيف. عفوا أستاذ أسأل. تفضل لصاحب المقالة، تفضل. طيب. تفضل يا أستاذ عفيفuddin. صاحب الكريمة أستاذ سيدي Mu'izah. Ustadzin ilal asal Ustaz. Tadi sempat dibahas Ustaz. Tadi di KMA 2019 di sana tercantum ada apa tadi, kalau boleh dibukakan saja tadi tentang yang apa landasan atau tujuan atau landasan filosofisme terkait dengan bawahnya itu kali ya, yang slide 11 ya. Nah, di poin ketiga di situ ada kalimat yang berbunyi PAI dan bahasa Arab sasaran utamanya adalah untuk melatih dan membentuk hati nurani yang bersih sampai akhir ini. Yang saya mau tanyakan, berarti di landasan filosofi terkait dengan pengembangan bahasa Arab versi KMA tahun 2019 ini berarti ada semacam korelasi atau keterkaitan
antara PAI dan bahasa Arab itu apakah satu rumpun atau memang ketika maksudnya begini. Jadi muncul pertanyaan dari landasan ini saya muncul pertanyaan, apakah kemudian ketika lulusan PAI yang mengajar bahasa Arab itu dianggap linear atau sebaliknya lulusan PBA yang mengajar PAI di KMA ini berarti dianggap linear atau bagaimana Ustaz? Mungkin perlu kita diskusikan atau bagaimana? Nah, Syukran Ustaz. syukran ala su'alikum al-mumtaz ya Ustadz. Ash'uru anna antum a'rafu ijabat al-ijabah. Ma'ruf tuh Ustaz, ma'ruf tuh. Adunnu anna antum a'rafu minna li'anna antum mudarrisun fi mudarrisi fi tulab wa talibati PPG. Naam, sahih. Saya memang saat ini sedang bertugas sebagai guru pamong PPG, tapi memang saya PPG-nya di bawah Kemendikbud Ustaz, jadi tidak di Tidak Kemendak. Kemenak ya. Ya, memang saya merasakan agak ada perbedaan yang mencolok sekali terkait dengan bahasa Arab di bawah payung Kemenak dan di bawah payung Kemendikbud seperti itu. Maka ini agak menarik, maka saya sebut ini menarik sekali untuk saya bahas. Mungkin teman-teman diskusikan terkait dengan keterkaitan antara apa itu pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa Arab di ranah KMA 2019 ini, apakah memang dalam artian itu dianggap, tadi pertanyaan saya, apakah guru lulusan PBA yang mengajar bahasa PAI itu dianggap linear atau sebaliknya guru PAI yang mengajar bahasa juga dianggap linear atau bagaimana dari kesimpulan KMA ini seperti itu pertanyaan saya seperti itu. Nah, syukran. As-soal al-marhum Ustaz. Jadi kalau KMA 2019 ini jawaban saya nanti Ustadz Erik dan Ustadz Hamka bisa menambahi. Jadi dalam KMA 2019 ini diharapkan kita sebagai guru bahasa Arab ini bisa mengaitkan mapel bahasa Arab dengan mapel-mapel yang lain. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang isim domir, mungkin contoh ya. Misalnya kita belajar isim domir. Nah, kita bisa mengaitkan dengan pelajaran Al-Quran hadis. Nah, misalnya kita ambil satu ayat dari Al-Quran, itu harapannya KMA yang terbaru itu malah justru seperti itu, Ustaz. Jadi bahasa Arab ini dikaitkan dengan seluruh mapel agama yang lain, baik Al-Quran hadis, SKI, fikih, kemudian yang satu apa? Akidah akhlak, ya. Akidah akhlak. Tetapi kemudian pertanyaan apabila pertanyaan jenengan ini masalah linear atau tidak, saya rasa itu kalau linearnya itu tidak linear Ustadz. Karena bagaimanapun guru bahasa Arab ya harus dari pendidikan bahasa Arab. Kemudian guru Al-Quran hadis ya dari guru pendidikan agama Islam. Nah, tetapi seperti saya sendiri itu kan dulu kuliah S1-nya sastra Arab. Nah, saya sempat mau dipindah kepala sekolah saya. Kalau saya kan tenang aja, yang penting niat kita ngajar itu kan yang ngajar, ngabdi, beribadah gitu kan. Masalah mau ditempatkan di mana saja kan nggak masalah. Nah, waktu itu sempat saya mau dimutasi karena saya dianggap tidak linear karena saya dari sastra Arab, Ustaz. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu tahun 2000 berapa itu ya? Tahun waktu itu saya habis kehilangan anak saya itu. Tahun 2019 Ustadz, di mana dibuka pretest apa itu PPG itu ya Ustadz ya. Itu di situ dibuka bahwa untuk guru bahasa Arab yang bisa mendaftarkan pretest, salah satunya adalah justru yang dari sastra Arab seperti itu. Jadi saya itu awalnya saya merasa sangat minder dengan menjadi guru bahasa Arab itu saya sangat minder Ustaz. Jadi saya merasa nggak punya bekal pedagogik yang kuat sehingga awal-awal ngajar itu saya nggak paham kompetensi dasar itu apa, indikator itu apa. Tapi untungnya terbantu dengan
suami saya kan orang tarbiyah, jadinya banyak buku-buku yang bisa saya baca, saya pelajari seperti itu. Nah, dari situ saya dianjurkan, justru yang awalnya mau dimutasi itu justru saya malah dianjurkan oleh kepala sekolah saya untuk ikut daftar pretest itu, Ustadz. Dan ya saya dan waktu itu saya nggak paham bahwa pretest itu untuk PPG dan kemudian untuk menjadi guru sertifikasi. Saya itu tidak paham, Ustadz. Saya mengalir aja, ngajar aja. Memang niatnya ngajar, nggak ada niat apa-apa, nggak paham bahwa kita itu ngajar nanti pretest, kemudian PPG, kemudian jadi guru sertifikasi, kemudian jadi dapat tunjangan, itu saya nggak paham sama sekali waktu itu ya. Apalagi waktu itu kondisinya saya sedang stres itu, Ustadz. Anak saya bayi itu habis meninggal. Jadi pikiran saya itu saya nggak paham sama sekali. Saya hanya disuruh menyetorkan seperti fotokopi ijazah dan lain-lain seperti itu. Saya asal ikut aja. Kemudian malah di antara nama-nama yang diusulkan sekian banyak itu malah salah satunya saya. Seperti itu. Jadi kalau untuk masalah linearitas itu biasanya kan kita menunggu info dari Kemenak seperti itu, Ustadz. Tapi kalau PAI ya ngajarnya harus di antara 4 itu, akidah, Al-Quran, SKI, fikih. Tapi kalau bahasa Arab ya sebaiknya memang dari pendidikan bahasa Arab. Mungkin Ustadz Hamka atau Ustadz Erik mau menambahi, tafadhol. Ustadz Hamka. Mood lagi nih kayaknya dia. Ustadz Erik. Ya, menambahi sedikit, Bu. Nggih, tafadhol Ustadz. Memang kalau setahu saya memang namanya untuk yang jurusan PAI itu memang tidak linear ya kalau mengajar bahasa Arab itu. Begitu juga sebaliknya kalau jurusan bahasa Arab itu juga tidak linear kalau mengajar PAI itu. Kalau di Simpatika itu kayaknya seperti itu, Ustaz. Syukran Ustadz Erik. Kaifa Ustadz Saifuddin? Ustadz Afifuddin, afwan. Mungkin saya masuk. Kalau secara regulasi, ada nggak KMA-nya atau Permendikbudnya yang menjelaskan tentang rumpun keilmuan? Kalau Permendikbudnya, kalau PBA bisa ngajar PAI atau PAI juga bisa ngajar PBA. Enggak. Coba mungkin dicarikan KMA atau Permendikbudnya mungkin. KMA yang 2019. Ada. KMA yang 2019, Ustaz. Ada. KMA berapa itu? Yang 2019. Coba saya share screen ya. Iya, ini juga ada kalau Screen yang ini. Saya tidak tahu apakah ini KMA terbaru atau masih lama. Halas, yani Manzur, wadih. Proses Ustaz. Manzur. Naam. وإذا لاحظنا يعني هذا الKMA هذا KMA 103 2015 guru PAI mengajar mapel Quran hadis, akidah akhlak atau SKI. Guru Quran hadis mengajar akidah akhlak, fikih,
sejarah, SKI, tafsir, dan ilmu hadis. Bahasa Arab di mana nih? Ada bahasa Arab ada nggak? Tidak tercantum ya Ustaz. Tercantum bahasa Arab. Jadi memang Bahasa Arabnya. memang diatur sendiri bahasa Arab, tidak dianggap guru PAI. Apa tidak ada? Coba sih. Arabnya kemana? Ketinggalan atau memang tidak ada? Tidak ada Ustaz. Anak Ya, tiri, nggak ada ya. Ini kan Ada, Ustaz. Ustaz, ini. Anak tiri Ustaz. Sebagian malah mengatakan itu Ustaz, bahasa Arab itu katanya mapel kurikulum. Oke. Jadinya kita kalau membuat soal dan lain-lain itu mengikuti aturan mapel kurikulum kalau di sekolah saya Ustaz. Oke, sebentar. Jadi jumlah soalnya Yang dan saya lain-lain. tahu di madrasah itu bahasa Arab malah blok wajib ya Ustaz. Tidak mata pelajaran apa ya utama itu, tidak mata pelajaran utama. Apakah benar? Mulak. كيف يعني منظور أم لا؟ Terus Ustaz. Tidak ada bahasa Arab Ustaz. Anggur. Kalau yang ini kayaknya ada di bawah bahasa Arab, tapi kalau di KMA-nya kok nggak kelihatan. Oh ini ada. Bahasa Arab ini hanya di ranah nahwu, sorof, balaghah. Jadi kalau bahasa Arab ya ngajarnya itu berarti tahu sorof balaghah. Siapa Ya. takut? Ya. Siapa takut? Ya saja. Nah, itu dia. Ini tapi saya lacak di KMA-nya kok nggak bunyinya nggak? Padahal di KMA 103 2015. Ya. Daftar linearitas mapel PAI dan PPA. Atau ke bawah lagi daftar rumpun mapel PAI dan PPA. Ya. Quran hadis ya itu rumpun mapelnya. Akidah akhlak gitu. Kalau bahasa Arab banyak ini Ustazah Muiza. Ya. Bahasa Arab, qiraatul imla, sorob. Artinya bahwa kalau begitu, sementara buku ajar kita kan all in one system. Ya. Satu buku tapi mencakup beberapa komponen dan kemahiran gitu kan. Ya. Kalau misal melihatnya rumpun keilmuan seperti ini harusnya idealnya likulli maddah mawad, likulli maddah mawad. Idealnya begitu ya harusnya ya. Jadi nanti ada yang ngajar bahasa Arab khusus sendiri, ada yang qiraatul futuh, ada yang imla, ya, khot gitu ya. Wah, misal jadi bagus. Atau nahwu sorot jadi satu buku misal. Khot wa imla jadi satu buku misal gitu. Ya. Jadi bisa variatif ya harusnya. Tapi di sekolah-sekolah kan buku yang di Kemenak itu all in one ada. Istimanya ada di situ, kalamnya ya di situ, mufradat, nahwiyah sofia ya. Jadi sementara tadi tuh saya tadi tergelitikkan di mana di statement di makalah itu yang berdasar KMA bahwa tujuan utama untuk pembelajaran bahasa Arab di MI itu untuk apa, Ustazah? Coba di halaman 5.
Halaman 5, Makalah ya. paragraf 2 sebelum akhir. Ustaz MI, Ustaz Hamka. Tafadhol. Yang MI Ustaz Hamka. Ya, gimana nih? Yang MI Makalah. ya, halaman 5. Ya, sebentar saya buka dulu. Nggak bisa share screen apa? Ya, saya bukakan Ya. makalahnya. Ya. Kalau di situ tertulis kan ya pembelajaran bahasa Arab di madrasah, tapi ini secara umum ya. Atau di MI-nya ini Ustaz. Ya, diorientasikan untuk memberikan 4 kemahiran. Maharah, istimak, kalam, qiraah, kitabah gitu ya. Kemahiran tersebut ditampilkan oleh peserta didik dalam kemampuan berbahasa reseptif dan produktif. Lihat dari sudut pandang fungsionalitasnya, bahwa belajar bahasa ya sebagai alat komunikasi. Ta'limul lughah lil lughah, walaysa ta'limul lughah anil lughah. Artinya bahwa penguatannya untuk maharah kalam ya. Gimana itu? Ustaz Hamka, Haifa. Oke. Tapi memang kalau kita melihat untuk marhalah ibtidaiyah atau yang modelnya masih MI, MTS ataupun MA, memang kalau mengusahakan 4 maharoh bisa dibilang sangat susah. Kalau mau melakukan 4 maharoh ya harus dengan mapel-mapel munfasil seperti tadi. Kalau memang menginginkan hasil yang sempurna 4 maharoh. Jadi kalau di dalamnya terdapat 4 maharoh, tetapi tujuan sebenarnya adalah lebih ke maharoh kalam kalau dilihat dari di sini yang di disasah ini. Kalau maharoh kalau mereka kalamnya, juga diberikan. Oke. Saya potong dulu Ustaz Hamka. Kalau maharoh kalamnya setingkat MI itu apa indikatornya? Mungkin masih bisa indikatornya bisa menyebutkan misalkan anggota badan atau nama tempat dan hafal lah. Ya. Hafal dan paham beberapa kosakata. Nah, mungkin itu ada kirdon gitu misalnya gitu. Jadi kan masih yang simpel-simpel gitu, set maharah kalamnya belum sampai ke tahap untuk berkomunikasi sebagaimana kita sehari-hari ya. Mungkin ya komunikasi kecil kayak kita dengan anak balita itu kan. Gitu. Mungkin kalau saya seperti itu, Zat. Masih Jadi komunikasi. masih Oke. Sementara di MI, kalau di MI itu sebaran ininya jamnya, jam pelajarannya JP-nya berapa kali? ya. Seminggu berapa kali? Kalau nggak salah seminggu itu satu pertemuan 2 jam. 1 jamnya 30 menit. Itu yang terjadi di MI tempat adik saya ngajar. Berarti 1 kali tatap muka itu berapa? 1,5 jam atau 1 jam? 1 jam, 30 menit kali 2. Oh, 1 kali tatap muka 1 jam. 2 JP. Ya. Dan itu seminggu sekali. JP-nya itu seminggu sekali. Itu ya. Itu adik saya itu. Benar, Ustaz. Seminggu sekali 1 jam, berarti sebulan cuma 4 jam. Itu kalau nggak ada liburan 4 jam, Ustaz. Kalau seandainya ada liburan mungkin biasanya potong gitu, Ustaz. Atau ada kegiatan gitu, Ustaz.
Iya, iya. Terus kalau kompetensinya apa itu? Kompetensi intinya itu. Kira-kira dengan 1 bulan 4 jam itu kecapai nggak itu? Kalau selama saya mengajar itu Ustaz, kan dalam pembelajaran bahasa Arab yang difokuskan di situ pemahaman bisa membedakan apa namanya mufradat itu Ustaz. Namanya kata bukan kata ya kata benda lah, bisa hewan nama benda, pokoknya mufradat gitu Ustaz. Kecuali nanti di kelas 6 baru udah berbeda. Kalau di kelas 6 eh, udah mulai pembelajaran membedakan fi'il madhi, mudhari dan amr gitu Ustaz. Iya, iya. Kompetensi inti. Kalau jadi anak MI-nya saya mumet itu, Ustaz. Soalnya anak saya juga kelas 4 itu juga bahasa Arabnya Masya Allah nih, belum bisa apa-apa. Soalnya ya begitu. Iya, ya, itu gimana ya? Saya kalau kalau ini hanya ya imajinasi liar saja gitu. Kalau misal MI itu difokuskan untuk aswat dan istima itu, saya rasa memang itu harusnya begitu kan, karena anak-anak pembelajar awal pemula itu ya harus banyak mendengar dulu kan, harus tamyiz baina saut wa saut gitu kan, tamyiz as-saut mutasyabiha wa mutaqariba ya, wa mukhtalifah tamaman gitu kan, bainal lughati hal Indonesia lughatul wa lughatul Arabiyyah kan gitu. Lalu mungkin bertahap selama kan MI itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, sudah ada bahasa Arab kan ya. Iya, iya benar. Nah, kalau ada selama 6 tahun itu sebenarnya sangat-sangat memungkinkan anak sudah bisa berbicara Arab sebenarnya. Berarti kalau di jumlah nih ya, coba Bapak Ibu jumlah jam. Kalau 1 bulan 4 jam, kalau 1 tahun berapa berarti? 36 Ustaz. Kalau 36 dikali 6 tahun berapa? 196 benar. 36 216 Ustaz. 216. 216. Kalau 216 dibagi 24 jam, berarti ketemunya berapa hari itu? Bagaimana Ustaz tadi Ustaz? Apaan? 300 berapa tadi? Total? 216. 216 dibagi 12. Oh, 216. Dibagi 24 jam, 24 jam misalnya. Bagi 24 jam, maksudnya dalam sehari itu. Berapa? 216 dibagi 24. 9. Berarti selama 6 tahun kalau dihitung hari hanya 9 hari. Astagfirullah. Itu 6 tahun loh itu. Nah, kira-kira kalau 9 hari, tapi 9 hari itu kan full ya, artinya 24 jam gitu ya. Itu wah ya lumayan. 24 jam belajar bahasa Arab terus. Ya, kalau misal dibuatkan seperti daurah misal, sehari ketemu 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam gitu kan. Jadi berapa hari itu? Ya, sebenarnya sudah bisa. Kan ada sistem pembelajaran, sistem daurah berapa JPL gitu kan. 36 JPL, 40 JPL. Ini tadi berapa tadi jamnya? Totalnya 216. 216 Ustaz.
216 itu 6 tahun ya gitu. Kurang lebih. Kalau 216 JPL itu woi, itu kira-kira 216 kalau dibagi 4 kira-kira berapa itu Ustaz Zaka? Dibagi 216 dibagi 4 supaya bagi 4. dibagi 4 maharo gitu maksudnya. 6,5 Ustaz. Jam. Jam ya. Nggih, 6,5 jam. Oh, 6,5 jam itu. Maaf. 54, Ustaz. Maaf. 216 kok nggih. 216 bagi 4, Dibagi 54, Ustaz. 4. 54 Ustaz. 54 jam, maharo istimak 54 jam JPL. Maharo kalamnya 54 JPL. Kiroannya 54 JPL. Ya sangat mungkin sebenarnya. Tapi karena disusunnya tidak tatabu itu ya tidak berkesinambungan gitu karena terjeda oleh mapel-mapel yang lain, akhirnya kan sudah distorsi ke pengetahuan siswa. Hari ini sih mungkin dia masih hafal kosakata yang dia pelajari, tapi karena sudah terisi oleh mapel-mapel yang lain, Quran hadis, lalu akidah akhlak, P25, P5, P2RA dan lain sebagainya, akhirnya sudah terdistorsi dan udah berguguran kan, sudah akhirnya dapat alif, belajar ba hilang alif, dan begitu dan seterusnya kan. Sementara belajar bahasa itu ya tidak begitu, harusnya ya ada terus asistensi, pendampingan dan tatabu dan istimrori ya gitu, kontinuitasnya itu gitu. Itu rawan gitu. Tapi dengan jam itu ya tadi itu 216 lalu dibagi 4 maharo ketemunya 54 jam JPL per maharo ya sangat-sangat memungkinkan. Kalau 54 dibagi 24 berarti berapa? 2 hari. Ya kurang lebih. 3 Ustaz. Hampir 3 hari ya gitu. 3 hari lah gitu ya. Berarti 3 hari full itu 24 jam istimak misal intensif gitu ya kan, tapi kan nggak mungkin. Lalu nanti di MTS-nya juga demikian. Jadi awal MI itu dikuatkan maharo istimak was sautnya dulu, tadakurnya dulu, ya pelafalan dan pendengarannya. Orang kalau mendengarnya benar kan mengucapnya benar, tapi kalau tidak terbiasa mendengar dan pendengarannya salah ya mesti mengucapnya salah kan. Nah kalau sudah begitu lalu MTS-nya nanti tinggal dikuatkan, terserah mau nahwiyah sorfiyahnya, kan gitu. Yang penting basic kalamnya sudah ini, karena sudah alamiah gitu kan. Tabi'iyah dia belajar seperti belajar belajar bahasa ibunya. Gitu. Ya ala kulihal ya ini kan imajinasi liar kita yang sahibul qararat laisa lana ya lasna ya. Sahibul qararat yani al-hukumah wa yani hayatul mada syu'un wizarat syu'un ad-diniyah wa at-tarbawiyah. Tapi gimana ya nyusunnya kalau di sekolah ya susah, sangat-sangat. Ya tadi itu artinya kompetensinya tidak kompetensi idealis ya, artinya kompetensi minimalis yang bisa dicapai. Ya hanya tadakur mufrodat gitu, dia bisa menyebutkan kosakata yang dipelajari anil mihna gitu kan. Lalu menebak gambar, misal hunaka surah rojul yajri mahadi surah wa yajri misal gitu. Ya paling hanya sesederhana itu aja kalau yang untuk MI. Kalau sampai ada interaksi yang aktif, stimulus respon, wah itu sudah sangat advance menurut saya, intermediate ke advance. Kalau untuk basic ya mungkin baru hanya sebatas itu aja. Baik, ala kulihal ya nih. Kalau ini
temui saya. Coba saya mau. Kalau BTA itu Mana? masuk bahasa Arab ya, Tad? Mana Ustadz Umam? BTA, baca tulis Arab. Jadi kan kalau kelas 1 SD, 2 SD, SMP kan mungkin masih sampai situ ya. Latihan baca Arab. Iya. Qiraahnya mungkin qiraah yang imla'iyah. Qiraah imla'iyah, betul. Oke, ini saya apa ya nih? Hunaka kitab Funun Tadris Lughal Arabiyyah li Dr. Ahmad Madkur. Yani antum yani syai' li hadzal kitab. Mungkin familiar dengan buku ini. Kalau beliau, versinya beliau, adab al-istima' wa mahara bil marhala ibtidaiyah. Ibtidaiyah ini ada dua pemahaman. Ibtidaiyah secara kompetensi bahasa atau ibtidaiyah secara gradasi pendidikan gitu kan. Kalau marhala ibtidaiyah secara penguasaan bahasa, kompetensi bahasa ya oke. Gitu kan. Ada mungkin dia mahasiswa tapi secara kompetensi bahasa masih marhala ibtidaiyah kan gitu. Hatta al-jami'ah mungkin sampai mahasiswa pun mungkin secara kompetensi bahasa masih kategori marhala ibtidaiyah gitu kan. Jadi marhala ibtidaiyah yang dimaksudkan di sini sebagai marhala ibtidaiyah dalam kompetensi penguasaan bahasanya. Gitu ya. Nah, kata beliau ahdaf yang harus ada dalam marhala ibtidaiyah itu at-tamyiz as-sam'i gitu ya. Membedakan bunyi-bunyi tadi itu. Baina fa wa sya, baina a wa a, wa baina qaf wa kaf, kalb wal qalb ya. Lalu ada tasnif ya. Nah, beliau jabarkan lagi tamyiz as-sam'i wa maharatu apa saja itu. Yata'arraf ala al-aswat al-mukhtalifa fil bi'ah. Yumayyiz as-sifat al-muta'alliqah bil aswat. Yuhaddid masdar al-saut. Dan seterusnya itu ada berapa? Lumayan nih. Yuhakil aswat al-mukhtalifa fil bi'ah. Yastakmil faragat fil jumalil mantuqah. Fil kalimat mula'amah. Hatta kami yani lumayan ya indikatornya untuk yang at-tamyiz as-sam'iyah ada 42. Lalu yang klasifikasi tasnif ada yarbut al-aswat biswar. Nah, tadi ya, yarbut aswat biswar. Ini lumayan detail beliau. Jadi termasuk tadi misal ada gambar, tebak gambar, ma hadhihi surah, ma hadza fa'ala ar-rajul fi surah misal gitu. Huwa yajri, huwa yamsi, huwa yaktub. Al-um yaktub, al-ab yaktub, ar-rajul yaktub. Yadhkur kalimat tadullu ala aswad. Yadhkur kalimat tubda'u bin nafs al-harf al-mu'talahu syafawiyan. Itu. Lalu ada istikhlasul fiqra ar-raisiyah. Wah, ini menyimpulkan ide pokok ya. Tapi dengan ya contoh atau paragraf yang sederhana mungkin. Dengan kalimat-kalimat mufradat yang syai'ah ya. Yang masih levelnya MI misal gitu. Yadhkur unwanan munasiban lil qissah allati tuhkelahu. Kira-kira anak MI sudah bisa begini belum ini? Misalnya, hadi usratu Ustadz Hasan, lahu afrodul usra, yatakawan afrodul usra min ab wal wal akh wal ukh.
Ma hiyal fitrah ar-ra'isiyah li tilkal ibarah. Kira-kira udah bisa begitu belum anak MI? Gimana Ustaz Belum, Hamdan? menurut saya belum Ustaz. Oke, gimana Ustaz? Belum ya? Belum Ustaz. Selama saya ngajar belum pernah paham masalah kayak gitu. Mungkin belum pernah saya ajarin atau gimana, tapi ketika saya tanyain pakai bahasa Arab pun mungkin anak-anak masih bingung gitu Ustaz. Wah, Kalau MTS aja masih masih jenis bingung. produk gitu masih masih bisa lah gitu Ustaz. Ya sih ya. Iya nih wa yukhallis al-qissa al-basita. Ya, belum ini. Ya. Tapi ini sudah tingkatan sepertinya ibtidai, itu baru ibtidai itu. Al-tafkir al-istintaji. Ya. Yatakhasal makna min nagmatis sawt. Ya. Dan seterusnya. Nanti ini saya jadi kepikiran misal gitu kan. Kalau misal Bapak Ibu ada yang tertarik membuat kajian, studi gitu kan, mustawayat al-lughawiyah ladai muta'allimin lil Indonesiyin misal gitu ya. Kira-kira gimana mustawayatnya? Apakah ini beliau Ustadz Ahmad Madkur ini kira-kira melihatnya dari mana ini? Mengklasifikasikan, mengkategorisasi mustawayat ini, levelisasi ini dari mana? Berdasarkan siswa Arab atau siswa non-Arab atau sampelnya di negara-negara Arab atau di negara-negara non-Arab. Nah, itu dulu. Ya. Saya lihat sebelum ada kajian untuk Khosli Indonesia misalnya, untuk Leonardo Kinat, tapi bisa jadi ini mungkin berdasarkan riset beliau menjejaki gitu ya. Kalau yang itu Ahmad Madkur, kalau yang Bapak Ibu sudah punya filenya juga Al-Maharat. Ya, sebentar ya, sorry. Taib. Kalau istima, nah ini yang versinya Rusdi Ahmad Tuaima, ya terlihat jelas Ustaz Syadid. Naam, walakin sohir al-kitabah, Ustaz. Saya lagi Sugir Al-Kitabah ya. Naam. Kaifa hada? Wadah? Al-yusra wadih, walakin al-yamin la. Rubama hakada. Naam. هذا واضح Ustaz. Anzur, wadih. Yani hunaka al-mustawa istima, mustawa al-adna. Kalau Rusdi Tuaima pakainya mustalahnya adna, laisa ibtidai. Begitu ya. Sampai pada aliyatul istima. Lalu kafaat lugawiyah, nahwiyah. Lalu kalau ausat yang intermediate fahmul masmu. Mustawayat aqliyah aliyan. Lalu yang advance-nya a'lanya ittijahat al-istima'. Al-qiyam al-istima', al-fahum al-thaqafi. Ya, lalu sudah lihat file-file ini belum nih yang Ustazah Muisa? Lama, Ustaz.
Nah, tapi Ustadz Nasir sudah share, bukan? Ini yang judulnya apa ya Ustadz? Maharat al-lughawiyah. Coba saya cari. Maharat. Mana yang ada mustawanya? Saya iya ini. Mustawa ibtidainya ini. Ta'aruf al-aswat al-arabiyyah wa tamyizu ma bainaha min ikhtilaf ad-dilala. Ada 16. Gitu ya. Menurut versinya Rusdi Ahmad Taimah, istima' yang ibtidai. Lalu kalam ibtidai itu apa? Nutkul aswad nutkun sahihan. Oh ya, berarti kalau misal tadi betul kata Ustadz Abdurrahman ya. Jadi hanya menyebutkan pelafalan kosakata secara baik dan benar gitu ya. At-tamyiz inda nutq bainal aswad al-mutasyabiha. Itu ya. Za, 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 a, gitu ya. Sa, ta, po, gitu ya. At-tamyiz inda nutqi bainal harakat al-qasir wal tawilah. Jadi mana yang mat, mana yang tidak mat ya, mana yang qasirah, mana yang tawilah gitu ya. Ta'diyatul anwa' al-nabr wa tanghim bi tariqati maqbulah min mutahaddis al-arabiyyah gitu ya. Penekanan intonasi muhandis misal penting itu. Nutqul aswad al-mutajawirah nutqan sahihan. Nutqul kalimah al-munawwanah nutqan sahihan. Bimajid tanwin min ghairi min al-zawahir. Ya. Itu kalamnya. Qiraahnya qiraatun nas minal yamin ilal yasar. Bisyaklin sahih, sahal wa murih. Lam tuhsib ihsa'iyan fi hadal mustawa. Apa ini? Belum ada apa? Semacam angket yang apa namanya? Meriset gitu ya. Membaca teks dari kanan ke kiri. Jadi kalau bahasa Inggris kan dibandingkan bahasa Inggris, orang belajar bahasa Inggris sudah terbiasa nulisnya aja dulu. Nulis dari kiri ke kanan kan sama dengan nulis Indonesia dari kiri ke kanan. Kalau Arab dari mengubah kebiasaan minal yasar ilal yamin, sekarang dari yamin ilal yasar, itu saja sudah problem luar biasa. Ya. Belum lagi tadi itu mau membacanya lah, gimana membacanya. Maka sebenarnya kan bisa dilihat kalau ngajar bahasa Arab ada mahasiswa atau siswa disuruh baca gitu, hiwar sederhana kok masih ya tak gitu kan, masih terbata-bata. Berarti kurang lebih mengajinya juga begitu, kan gitu. Berarti level ngajinya juga seperti itu. Lalu nulisnya, perkara menulis mana yang muttasil, mana yang munfasil aja, waduh. Hatta fil jamiah sampai di mahasiswa kampus pun saya ngajar di pusat pengembangan bahasa di UIN itu, apalagi yang mahasiswa yang mungkin alumni dia yang prodi saintek, fakultas saintek gitu. Ya begitu, masih sulit menyambung huruf mana yang mutasil, mana yang munfasil, mana yang ditulis di awal, di tengah, di akhir, itu masih belum paham gitu. Itu kampus itu. Kalau ibtidai oke lah, mungkin sudah pelan-pelan perlu itu. Perlu penguatan aswad wa al-kitabah imla'iyah itu kan, yang dasar-dasar menyambung, menggabung, memisah gitu kan, mana yang huruf munfasilah, mana yang muttasilah, gitu. Penting. Qawaid dasarnya adalah dhamir munfasil wa muttasil. Gitu ya. Jadi kalau memang tujuannya adalah
ibtidai itu untuk support speakingnya, ya anak-anak belum diajarkan maf'ulun bih mungkin ya. Mubtada khobar kira-kira sudah belum? Belum juga. Yang paling urgent untuk diketahui awal-awal domir munfasil huwa, ana, anta, huwa mudarris, anta mudarris, nahnu, misalnya. Jalastu, jalasna, jalasta, anta tajlis, ana ajlis. Adawatul istifham, hal laka kitabun, ahada kitabun. Itu kan qawaid yang apa namanya? Saya lupa istilahnya. Qawaid yang segera untuk digunakan gitu, yang istimal sama apa istilahnya muhmal misalnya. Kalau qawaid yang segera digunakan untuk berbicara itu harusnya yang lebih dulu diajarkan. Kalau memang konsepnya adalah untuk ta'limul arabiyyah litahaddus walil kalam safawiyan. Tapi kalau ta'limul lughal arabiyyah yani lil qira'atil kutub at-turas, ya, mungkin kawaidnya untuk ibtidai tidak ini saja, mungkin sudah fa'il naibul fa'il gitu kan, sudah maf'ul bih, bahkan mungkin inna wa akhwatuha dan seterusnya. Tapi kalau untuk kalam dasar kan anak-anak belum ke sana butuhnya, belum itu yang dibutuhkan. Masih ismul isyarah hada hadihi dalika tilka mudzakkar muannas nasab ya. Min aina anta? Ana min Indonesia. Ana Indonesia misal. Min aina anta? Ana min Masr. Ana Misriya misal. Dan seterusnya. Huruf jar, min aina anta? Ila aina. Ya kan? Al-kitabu 'ala al-kursi, al-kitabu 'ala al-maktab. Nakira ma'rifah. Baru itu. Ya. Dan seterusnya. Nanti saya share file ini di grup. Tolong ini tadzakiruni Ustaz Muiz, nanti tolong diingatkan saya. Naam, tabaan Ustaz. Itu melihat apa namanya peta persebaran materinya. Kalau seandainya ini hanya pikiran liar saja lagi-lagi. Memang kita harus berpikirnya liar. Kalau ada mungkin yang tertarik mencoba mengklasifikasikan kompetensi atau mustawayat maharat lughal arabiyyah, ya terserah Anda mau misal nanti KMA bunyinya gimana, Rusdi Toaima bunyinya gimana, Ahmad Madkur bunyinya gimana, Ibrahim Fauzan ada kitabnya saya belum tayangkan tadi. Menurut beliau belajar bahasa Arab basic untuk istimak basic itu seperti apa? Kalau bisa diklasifikasikan, lalu kompetensi mana yang sering muncul dari keempatnya, misal KMA, Rusdi, Ahmad Toim, Ahmad Madkur, atau tokoh yang lainnya, artinya kan ada semacam apa? Kalau ternyata untuk maharoh istimak dasar itu harus ada satu indikator yumayyiz as-saut gitu kan, membedakan bunyi-bunyi suara yang mutasyabiha gitu, yang berdekatan. Rusdi Ahmad Toimat juga berpendapat demikian gitu kan. Oke, itu bagus ya. Berarti ada di Ahmad Madkur ada tidak? Oh, tidak ada. Kalau di Ibrahim Fauzan ada gitu kan. Di KMA bunyi enggak ada bunyi misal. Itu sebenarnya jadi riset gitu, bahwa nanti karena berdasarkan indikator yang dilahirkan, yang diintrodusir oleh beberapa akademisi di bidang pembelajaran bahasa Arab bagi non Arab, nanti kan bisa Anda berarti memang indikator ini, kompetensi ini memang harus ada bagi pembelajar non Arab itu. Dari 4 tokoh atau 4 akademisi yang saya ambil, kompetensi ini atau kemahiran ini sering muncul, sering disebut-sebut.
Itu Ustazah Muizzah, Ustadz Halim, Ustadz Abdurrahman, dan Ustadz Erik, wala asatidkum. Ala kulli hal yani labudda lana an nuhaddid, yani perlu ada apa lagi pembacaan yang kritis, ya. Ya, lalu kalau begitu ini kan kaitannya ashabul masalih wa ashabul qararat, ya, pemegangnya prioritas dan pemegang makernya yang ada di pusat. Kalau kita akar rumput ini kira-kira bisa apa kira-kira? Gimana ya mengkritisinya? Ya mungkin paling tidak Bapak Ibu menuliskan, bersuara, aspirasinya dituangkan dalam tulisan. Gitu. Setidaknya orang lain tergugah untuk melihat dan membaca tulisan Bapak Ibu. Oh, ini loh ada tulisan dari Ustazah Muizzah bahwa idealnya bla 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 mahara istimewa untuk MI itu demikian dan demikian. Nah, ini. Lah dari mana orang tahu kalau tidak kita tuangkan dalam tulisan gitu. Nah, mungkin seringnya kita menulis lalu kita tuangkan lalu dibaca orang kan paling tidak banyak yang kepikiran. Mungkin barangkali banyak yang belum kepikiran. Mungkin itulah yang dapat kita lakukan sembari kan kita butuh wadahnya seperti Imla, Hayat Mudaris Lughal Arabiyyah gitu kan. Nanti diaspirasikan, disuarakan di sana. Ada forum MGMP Bahasa Arab Nasional kan ada kan ya. Ala kulli hal yani kullu hadhihi yani li khidmatil lughal arabiyyah, dalam rangka untuk berkhidmat bahasa Arab. Kepikiran saya kalau begitu. Jadi MI itu fokus di istimak wa nutqut dulu pelafalan dulu. Ya, sederhana, lalu nanti kalau sudah agak matang baru penguatan di maharo kalamnya juga di MI-nya, nanti di aliyahnya baru nahwiyah sorfiyahnya dikuatkan gitu. Malah lebih enak. Tapi oke lah, itu kan masih imajiner saja. Oke, Bapak Ibu, tayyib, syukran ala kulli hal yani hunaka rubbama kalimah ikhtitam min Ustazah Muizzah atau Ustadz Erik. Silakan closing statement dan kita akhiri. Ustadz Hamka awalan tafadhol. Nanti saya sekalian nutup. Ustadz Hamka. Laisa hunaka al-kalimah. Tayyib, syukran ala ad-doktor Tony Francisca. Minkum nahnu fahimna madza yanbaghi lana an na'mala fi madarisina wa narju kita mengharapkan bimbingan terus dari Ustadz. Itu beberapa ide-ide muncul setiap pertemuan dari panjenengan dan itu kami sangat berterima kasih itu ya. Kita sampai bingung itu mau milih yang mana karena semuanya itu bagus-bagus dan membuat kita tertarik. Nah, dari kami pemakalah, apabila materi apa yang kami sampaikan hari ini kurang begitu memberikan pemahaman, kami pelaku pemakalah mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita berharap bersama-sama semoga kita bisa melakukan sesuatu hal yang walaupun itu kecil bisa menyuarakan ide-ide pikiran kita sehingga bisa berpengaruh pada perbaikan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab terutama di MI karena di MI itu menjadi dasar fondasi utama. Apabila seperti kita membuat rumah, apabila fondasinya kokoh maka rumahnya akan kokoh, tapi kalau fondasinya rapuh ya rumahnya nanti akan rapuh karena MI benar-benar golden age, masa-masa keemasan
bagi anak. Dan kita berharap juga semoga pemerintah dalam memberikan keputusan-keputusan juga didampingi oleh para pakar. Misalnya yang kurikulum tentang bahasa Arab didampingi pakar ahli bahasa Arab, akidah dan lain-lain juga didampingi oleh para ahlinya, sehingga mereka-mereka itu dalam memberikan keputusan bisa dengan cara melihat kami-kami yang ada di lembaga-lembaga bawah ini, sehingga keputusannya juga akan berdampak baik untuk pembelajaran bahasa Arab di madrasah kita. Syukran ala waktikum wa fursatikum ya Ustadz, wa syukran ala ihtimamikum ya asatid, wal afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, wa nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustadz Tony bertanya sebentar. Oke. Dan teman-teman sekalian, mohon kita kesepakatan dulu. Ini kan saya pemegang absennya. Nah, ini untuk izin ini kepada saya atau kepada dosen pengampu setiap mata kuliah ini, teman-teman. Dan mohon pendapatnya juga Ustadz Tony ini. Jadi misalkan ada beberapa teman yang izin, ini kan tadi ada beberapa teman yang izin. Ini izin ke lewatnya saya. Sedangkan saya juga tidak tahu apakah beliau-beliau ini izin disampaikan kepada jenengan ini Ustadz Tony. Nah, ini teman-teman dan Ustadz Tony saya ini mohon untuk menyampaikan, monggo. Terima kasih. Oke, kalau SOP-nya gimana di Ustadz Zaka? SOP-nya di biasanya kalau di S1 itu untuk perizinan itu ke dosen masing-masing, langsung kepada dosen masing-masing, Ustaz. Oke, iya. Begitu aja nanti kalau Bapak Ibu berhalangan hadir dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan untuk mengikuti karena ada udzur syar'i gitu ya. Ya, silakan nanti disampaikan WA Japri ke saya langsung gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Begitu nggih teman-teman nggih, jika ada Anda semua atau saya mungkin berhalangan tidak bisa mengikuti perkuliahan, bisa langsung japri kepada setiap dosen pengampu dan juga diberitahukan kepada saya. Dijabrikan ke saya nggih. Nah, Ustaz. Nggih, terima kasih. Syukran Ustaz Zakan. Amin. Terima kasih asatid semuanya, terutama Ustazah Muizzah, lalu Ustadz Erik dan Ustadz Abdurrahman atas presentasinya. Silakan nanti dipikirkan lagi ingin meneliti apa dan fokus apa. Saya sengaja untuk memantik itu nanti yang silakan Anda yang menyulut lagi. Kalau mau dikobarkan lagi silakan. Mudah-mudahan ada terbersit ide apa untuk menulis apa. Dan naktafi bi hadzal qadar, yani nakhtatim liqa'ana hadza bi qiraati hamdalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.